Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Octavia. Agamanya apa? Katolik. Boleh saya minta waktu sebentar? Boleh. Banyak hal di hidup kita, banyak hal yang tidak pasti. Hari ini usaha kita lancar, besok belum pasti usaha kita akan lancar. Hari ini kita sehat, belum pasti besok kita akan sehat. Ada banyak hal yang tidak pasti, tetapi di tengah ketidakpastian itu ada satu hal yang pasti dan harus kita persiapkan, yaitu semua kita pasti akan meninggal dunia. Pertanyaannya bukan kapan dan bagaimana kita meninggal dunia, tetapi kalau saya boleh bertanya, seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Iya. Banyak orang yang tidak tahu menjawab pertanyaan ini, tetapi apapun jawaban Anda, tentunya Anda ingin masuk surga, bukan? Iya. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Seandainya Anda meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan Allah, dan Allah bertanya, "Mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke surgaku?" Apakah jawaban Anda? Karena saya berbuat baik. Banyak orang yang mengatakan kita harus berbuat baik, kita harus rajin beribadah, kita harus banyak beramal, dan lain sebagainya. Tapi jika demikian, pertanyaannya adalah, harus sebaik apakah kita? Saya punya kabar yang terbaik yang harus kita ketahui. Kabar baiknya adalah, hidup kekal atau surga adalah anugerah Allah. Pemberian Allah yang cuma-cuma kepada kita yang sesungguhnya yang tidak layak menerimanya. Ibaratkan seorang pengemis mendapatkan hadiah dari seorang raja. Hidup kekal atau surga tidak didapat oleh karena usaha atau karena upah. Bukan karena kita sudah banyak melakukan kebaikan, kita sudah banyak melakukan amal, kita sudah banyak menolong orang, sehingga kita layak menerima upah, yaitu masuk surga. Bukan demikian. Hidup kekal atau surga diberikan layaknya hadiah dari seorang raja atau teman. Anda tentu pasti mendapat hadiah, bukan? Waktu Anda menerimanya, apakah perlu membayar? Tidak. Tentu tidak. Namanya hadiah, kita terima secara gratis. Demikian juga hidup kekal atau surga, Allah berikan secara cuma-cuma, gratis. Kita tidak perlu membayar dengan perbuatan baik, dengan ibadah kita, dengan ketaatan kita melakukan perintah Tuhan. Tetapi sekalipun hidup kekal atau surga adalah gratis, semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Yaitu dosa. Dan semua manusia ini, termaksud saya dan Anda, adalah orang yang berdosa. Kalau saya boleh bertanya, menurut Anda, apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada perintah Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kita. Misalnya mencuri, menyakiti diri kita sendiri, kita berpikiran kotor, merencanakan yang jahat, dan kita di dalam hati iri hati dan dengki, dendam, itu juga adalah dosa. Dalam perkataan kita berbohong, kita mengatakan kata-kata kosor, itu juga adalah dosa. Dosa bahkan kita tidak sudah tahu yang baik tapi kita tidak melakukannya. Andaikan Anda sedang jalan kaki, kemudian ada seorang anak yang jatuh, dan anak itu butuh pertolongan dan Anda bisa menolong, tetapi Anda tidak melakukannya, itu juga adalah dosa. Semua hal baik yang harus kita lakukan, termaksud ketika harus beribadah, harusnya kita berdoa, membaca kitab suci, mengucap syukur, tapi kita tidak lakukan, itu juga adalah dosa. Dan jika dosa seperti itu dalam satu hari, berapa banyak yang kita perbuat? Sangat banyak sekali. Tetapi anggaplah satu hari kita hanya melakukan 3 dosa saja, dan bukankah kita termaksud orang yang sangat baik? Dan kita menghitung kalau satu hari kita melakukan 3 dosa, maka dalam 1 bulan dikalikan rata-rata 30 hari, itu berarti kita sudah melakukan 90 kali dosa.
Jika dalam 1 tahun, maka berarti 90 dikalikan dengan 12 bulan, selama 1 tahun kita sudah melakukan dosa 1080 dosa. Anggap saja 1 tahun kita hanya melakukan 1000 dosa saja. Kalau Tuhan memberikan umur 80 tahun, maka itu berarti seumur hidup kita sudah melakukan 80.000 dosa. Dan banyak sekali. Dan kita lihat di sini orang yang baik sekalipun, jika dihitung dengan patokan Allah, sangat banyak sekali. Dengan dosa sebanyak itu, tentu kita tidak layak masuk surga. Nah, jadi kita manusia tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Ibaratkan orang yang tenggelam dalam lumpur hisap, apakah dia bisa mengangkat tubuh dengan menarik rambutnya sendiri? Tentu tidak bisa. Demikian pun kita manusia yang berdosa, kita tidak dapat menyelamatkan diri dengan usaha kita. Dulu saya berpikir sama seperti Anda dan sama seperti kebanyakan orang. Asal saya melakukan kebaikan lebih banyak dari dosa, sehingga saya ditimbang perbuatan baik saya lebih banyak, maka saya berpikir bisa masuk surga. Tetapi sesungguhnya pertanyaannya, kalau untuk masuk surga diukur dengan perbuatan baik, kembali lagi harus sebaik apakah kita, atau kita layak masuk surga. Tuntutan Allah bukan hanya kita baik, melainkan tuntutan Allah adalah kita sempurna. Artinya untuk masuk surga tidak boleh ada satu dosa pun, tidak boleh ada satu pelanggaran pun yang kita lakukan. Nah, untuk kita bisa memahami tentang sempurna yang saya maksudkan, izinkan saya memberikan contoh. Andaikan saya membuat adonan kue dengan bahan-bahan tepung, gula, mentega, dan 10 butir telur, waktu saya masukkan dan saya campurkan dalam satu wadah, ternyata ada satu telur yang busuk, tetapi sudah tercampur di dalam adonan ini. Jika saya memaksakan untuk tetap membuat menjadi kue, apakah menurut Anda layak disajikan? Tentu tidak. Benar, karena satu telur yang busuk sudah mencemari semua adonan yang baik. Bukankah demikian dengan hidup kita? Sekalipun kita banyak melakukan perbuatan baik, tetapi jika ada satu dosa, itu sudah mencemari seluruh perbuatan baik, bahkan seluruh hidup kita, yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan yang sempurna. Dan jadi, kalau kita berpikir bisa masuk surga dengan perbuatan baik, dengan amal, dengan ibadah yang kita lakukan, sesungguhnya itu mustahil. Nah, kalau usaha kita mustahil untuk masuk surga, tentu harus ada cara yang berbeda, bukan? Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Sebelum saya menjawab bagaimana cara Allah untuk menyelamatkan kita, izinkan saya bertanya, menurut Anda, bagaimanakah sifat-sifat Allah itu? Dan ya, Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha segala-galanya, termasuk Allah Maha Kasih dan Maha Adil. Dan tapi berbicara tentang Allah yang kasih dan adil, banyak orang yang memiliki pengertian salah. Orang sering kali Allah beranggapan seperti kakek yang mengasihi cucunya, meskipun cucunya melakukan kesalahan, cucunya nakal, kakek tetap membela, kakek tetap mengasihi, sehingga cucunya berpikir, saya berbuat salah tidak apa-apa, toh kakak mengasihi saya. Orang seringkali beranggapan Allah juga demikian, Allah Maha Kasih, sehingga saya berbuat dosa tidak masalah. Atau juga Allah akan mengampuni semua dosa-dosa saya. Dan berbicara tentang keadilan Allah, sering orang memahami keadilan Allah seperti polisi. Polisi pada umumnya akan menjaga peraturan dengan ketat. Seandainya kita melewati jalan yang sama yang kita lewati, satu kali kita melanggar dan ketahuan, pasti akan ditilang. Dan kemudian kita berpikir, polisi hanya adil saja, polisi tidak punya kasih.
Artinya kita melakukan sesuatu mentaati peraturan hanya karena kita takut mendapat hukuman. Demikian pun orang menganggap Allah seperti polisi, hanya adil, hanya menghukum, sehingga mereka hidup dalam ketakutan. Mereka gelisah karena menganggap, kalau tidak menganggap kita akan berdosa. Sehingga mentaati Tuhan, mentaati perintah Tuhan, supaya tidak mendapat hukuman. Bahkan seringkali menghubungkan semua hal dengan dosa dan hukuman Allah. Pengertian ini keliru, karena hanya menekankan satu sifat Allah dan mengabaikan yang lain. Dan yang benar, Allah adalah kasih sekaligus adil. Dan Allah Maha Kasih, artinya Allah pasti mengampuni seberapapun banyaknya dosa yang kita perbuat. Tetapi Allah yang adil, itu berarti Allah pasti menghukum sekalipun dosa kita hanya satu. Nah, untuk menolong kita lebih memahami tentang keadilan Allah, izinkan saya memberikan sebuah contoh. Ada seorang bapak yang tertangkap merampok di sebuah bank. Dia tertangkap dan bukti-bukti menunjukkan bahwa dia bersalah. Lalu dia dibawa pengadilan. Sampai di pengadilan dia dituntut hukuman 5 tahun penjara. Tapi sebelum hukuman dicabutkan, perampok ini diberi kesempatan untuk membela diri. Lalu dia berkata kepada Pak Hakim, "Pak Hakim, saya orang ini orang baik. Saya tidak pernah merampok. Ini baru pertama kalinya. Itu pun karena saya terpaksa. Buktinya saya kembalikan, uangnya masih utuh, saya belum pakai. Saya menyesal, saya minta ampun, saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi. Tolong saya dibebaskan, Pak Hakim." Jika Anda menjadi hakim perampok, apakah yang Anda lakukan? Apakah menghukum atau membebaskannya? Tentu saja Anda menghukumnya, bukan? Itulah keadilan. Yang bersalah pasti dihukum. Demikian juga dengan Allah. Allah bukan hanya adil, melainkan maha adil. Itu berarti setiap manusia berdosa pasti dihukum. Dan hukumannya adalah bukan tentu hanya 10 atau 5 tahun penjara, tapi hukumannya adalah neraka. Penderitaan, kematian, terpisah dari Allah selama-lamanya. Dan mari kita lihat, tampaknya ada masalah di sini. Satu sisi Allah kasih tidak ingin menghukum, tetapi di sisi yang lain Allah adil, Allah harus menghukum. Dan kalau kasih tidak adil, kalau adil tidak kasih, tampaknya sebuah ini dilema. Dan untuk menolong kita agar kita bisa memahami dilema ini bisa diselesaikan, saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Ada seorang bernama Syamila, dia membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Kemudian mereka mengadakan pemberontakan, dan suatu hari prajurit melapor kepada Syamila bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah dan dia mengatakan siapapun yang tertangkap mencuri akan mendapatkan hukuman 50 kali cambukan. Dan tidak lama ternyata ada lagi pencurian, tetapi pencurinya tertangkap. Ketika pencuri itu dibawa menghadap kepada Syamila, betapa terkejutnya dia, karena ternyata yang mencuri tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Syamila mengalami masalah. Satu sisi Syamila sangat mengasihi ibunya, dan di sisi yang lain sebagai pemimpin yang harus menegakkan keadilan, dia sudah membuat peraturan yang mencuri harus dihukum. Ketika hukuman harus dilaksanakan, Syamila melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Syamila melepaskan jubah kebesarannya dan dia memeluk ibunya dan dia berkata, "Aku sangat mengasihi ibu." Dan dia memerintahkan kepada Algojo untuk mencambuk dirinya sebanyak 50 kali sebagai ganti ibunya. Pada saat Syamila mengorbankan diri, dia menunjukkan kasih kepada ibunya
pada saat yang sama, dia menunjukkan keadilan kepada rakyatnya. Dan demikian juga layaknya Tuhan lakukan untuk kita. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Nah, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang kita peringati hari lahirnya waktu Natal. Yesus menjalani hidup yang sempurna tanpa ada dosa. Apa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita? Yesus mati di kayu salib, menjalani seluruh hukuman atas dosa kita. Sebelum mati dia berkata, "Sudah selesai." Artinya seluruh hutang dosa kita sudah dibayarnya lunas satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kemudian Yesus mati dan dikuburkan. Tetapi karena dia Allah, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia mengaruniakan surga atau hidup kekal kepada kita manusia yang berdosa. Anugerah hidup kekal ini kita dapat menerimanya melalui iman. Dan untuk menolong kita agar bisa memahami siapa Yesus dan apa Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita, dan izinkan saya menjelaskan sekali lagi melalui sebuah peragaan. Andaikan tangan kiri saya adalah kita manusia dan tangan kanan saya adalah Allah. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Allah mau memberikan hidup kekal kepada kita manusia berdosa secara cuma-cuma sebagai hadiah. Tetapi ada yang menghalangi, yaitu dosa. Nah, jika seluruh dosa kita dicatat dalam sebuah buku, tentu tidak setipis ini, bukan? Anggaplah ini adalah buku catatan dosa kita. Dosa inilah yang menghalangi kita menerima anugerah hidup kekal. Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Dia sangat mengasihi kita dan tidak menghukum kita. Tetapi Allah yang sama adalah Allah yang Maha Adil. Dia sangat membenci dosa dan harus menghukum semua dosa kita. Dan bagaimanakah kasih dan keadilan dapat bertemu? Masih ingat cerita Syamilah? Kasih dan adil bertemu melalui pengorbanan. Demikian juga yang Allah lakukan. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus yang menjadi manusia sejajar dengan kita. Kalau ini kita manusia, ini Yesus, ada perbedaannya, bukan? Kalau ini kita manusia berdosa dan ini Yesus tidak berdosa, Yesus sempurna. Semua dosa kita ditimpakan kepada Yesus, sehingga Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa, supaya kita yang berdosa dibenarkan. Lalu Yesus menanggung seluruh hukuman dosa kita di kayu salib. Sebelum mati, Yesus berkata, "Sudah selesai." Artinya seluruh hutang dosa kita, seluruh hukuman atas dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Dan kemudian Yesus mati dikuburkan. Tetapi karena Dia Allah, Dia bangkit. Dia naik ke surga dan Dia menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Pertanyaannya, iman yang seperti apa? Nah, kalau saya boleh menggambarkan, iman ibaratkan kunci untuk membuka pintu surga. Dan andaikan Anda bepergian dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, tentu Anda mengunci semua pintu di rumah Anda. Dan Anda pergi membawa serangkaian kunci. Saat Anda kembali, apakah Anda dapat menggunakan semua kunci yang Anda bawa untuk membuka pintu depan? Tentu tidak. Dan hanya satu kunci saja. Demikian juga untuk membuka pintu surga, hanya ada satu kunci yang benar, yaitu iman yang menyelamatkan. Kunci-kunci yang lain adalah iman yang tidak menyelamatkan. Seperti apakah iman yang tidak menyelamatkan? Yaitu iman yang melompat dalam gelap.
Artinya kita percaya, tetapi kita tidak tahu apa atau siapa yang kita percaya. Hanya sekedar percaya atau hanya sekedar ikut-ikutan saja. Dan misalnya Anda pergi ke sebuah tempat yang belum Anda kunjungi, dan sampai di sana Anda gelap gulita, Anda tidak bisa melihat sekeliling, situasinya seperti apa, Anda tidak mengetahuinya. Dan ada suara yang berkata, melompat saja. Kalau lalu Anda ikut melompat dan ternyata ada jurang, bukankah itu tindakan yang tidak baik? Itu adalah melompat dalam gelap. Kita hanya percaya, hanya ikut-ikutan saja, tidak beribadah, kita tidak ikut berdoa, tidak ikut melakukan kegiatan rohani, tetapi sesungguhnya kita tidak mengerti maksudnya. Hanya ikut-ikut saja. Itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau juga iman yang berdasarkan akal saja. Artinya, kita tahu siapa yang kita percayai, kita setuju, bahkan tapi kita tidak mengandalkannya. Saya beri contoh, andaikan Anda sakit, dan di dekat rumah Anda ada seorang dokter spesialis yang bisa menyembuhkan penyakit Anda. Anda bukan hanya tahu atau setuju jika Anda berobat kepada dokter tersebut, Anda pasti sembuh. Tetapi tanpa Anda datang dan menyerahkan diri untuk diobati atau mengandalkan dokter tersebut, apakah Anda bisa mendapatkan kesembuhan? Tentu tidak. Dan demikian pun dengan iman yang berdasarkan akal saja. Sekalipun kita tahu siapa Yesus, kita tahu siapa mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, bahkan kita tahu Yesus adalah juru selamat yang mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa manusia. Tetapi kalau hanya sebatas pengetahuan, kita belum mengandalkan Yesus untuk keselamatan kita, itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Atau juga iman yang sementara. Maksud saya bukan sekarang kita percaya, besok tidak. Kalau kita perlu Tuhan, kita cari Tuhan, sudah dapat, kita melupakannya, bukan demikian. Tetapi maksud saya adalah kita sudah tahu, kita sudah setuju, bahkan kita sudah mengandalkan Yesus. Tetapi mengandalkan Yesus hanya untuk hal-hal yang sementara, untuk hal-hal duniawi yang kita perlukan. Misalkan untuk keuangan, untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk masa depan anak-anak. Kita mengandalkan Yesus, bahkan mau pergi kemanapun, kita berdoa, memohon perlindungan. Semuanya itu memang baik. Tetapi bukankah kesehatan, uang, perlindungan di jalan, itu hanya sementara? Dan kalau kita mengandalkan Yesus untuk hal-hal sementara yang kita perlukan di dunia ini, dan untuk hidup kekal kita masih mengandalkan kebaikan kita, ibadah kita, itu juga adalah iman yang tidak menyelamatkan. Nah, jika demikian, seperti apakah iman yang menyelamatkan? Iman yang menyelamatkan adalah yang mengenal dan mengandalkan Yesus saja seperti Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan mengenal artinya kita bukan hanya tahu, tetapi kita memiliki persetujuan, bahkan kita memiliki relasi. Mengandalkan artinya kita berserah, kita bergantung sepenuhnya. Nah, untuk menolong kita lebih jelas memahami pengandalan seperti apa yang dimaksud, saya ingin menceritakan sebuah cerita tentang kisah ada seorang pemain akrobat yang bernama Blondin di Amerika. Dia mau menyeberangi air terjun Niagara dengan berjalan di atas tali baja. Dan ribuan penonton yang datang untuk menyaksikan pertunjukannya, dan Blondin berhasil berjalan tanpa membawa beban. Dan bahkan dia berhasil menyeberang dengan membawa kereta dorong bermuatan pasir. Kemudian manajernya bertanya kepada penonton, apakah penonton percaya Blondin bisa menyeberangkan seseorang melewati air terjun dengan selamat? Dua penonton percaya, mereka bilang percaya. Tapi ketika ditanya siapa yang bersedia diseberangkan, tidak satu pun dari penonton yang mau atau yang bilang saya bersedia, semua terdiam.
Tetapi tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berkata, "Saya percaya, saya mau diseberangkan." Anak itu naik di atas kereta dorong Blondin, kemudian Blondin membawanya sampai ke seberang dengan selamat. Nah, anak itu tidak lain adalah anaknya Blondin. Dan mari kita lihat bersama-sama, bukankah penonton dan anak ini sama-sama percaya? Tetapi apa yang membedakan percaya penonton dan percaya si anak? Penonton hanya percaya, hanya sekadar percaya di mulut. Penonton percaya hanya karena mereka melihat apa yang mereka lakukan Blondin. Bukankah ini menggambarkan iman yang menyelamatkan tadi? Anak itu, dia tidak hanya mengaku percaya, dia kenal betul siapa bapaknya, dan dia mempercayakan diri kepada bapaknya. Dengan keyakinan di tangan bapaknya, dia bisa sampai ke seberang dengan selamat. Begitu pula dengan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan, iman yang berarti bukan hanya mengaku percaya Yesus di mulut, bukan hanya setuju di akal bahwa Yesus juru selamat, tetapi kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus saja untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, sampai di sini cerita saya. Apakah semuanya ini dapat Anda pahami? Jika Anda sudah memahami apa yang saya ceritakan, pertanyaan saya, apakah Anda mau menerima hidup kekal ini? Tentu saja, ini adalah keputusan yang terpenting dan yang terbesar dalam hidup kita. Karena menerima hidup kekal berarti kita bukan hanya mau masuk surga, tetapi kita juga menerima Sang Pemberi hidup kekal, yaitu Yesus. Dan kita mau mengalihkan pengandalan diri kita kepada Yesus sebagai juru selamat. Artinya kita tidak lagi mengandalkan kebaikan kita atau ibadah kita atau pelayanan kita untuk masuk surga, tetapi untuk mengandalkan Yesus saja. Dan kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi dalam hati. Artinya Yesus yang berkuasa, Yesus yang memimpin hidup kita. Dan bersediakah jika hidup kita dipimpin oleh Yesus saja? Jika iya, tentu kita harus membuktikannya, bukan? Yaitu dengan bertobat. Artinya kita berbalik arah dan meninggalkan hidup kita yang lama dan mengikut Yesus saja. Jika ini yang Anda inginkan, Anda dapat mengungkapkannya secara pribadi kepada Yesus di dalam doa. Nah, jika tidak keberatan, bersediakah Anda berdoa bersama saya? Saya akan berdoa mengucap syukur terlebih dahulu untuk pertemuan kita. Dan setelah itu, kalau Anda tidak keberatan, silakan boleh setiap kalimat dan berdoa bersama saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan ini. Kami boleh mengerti anugerah hidup kekal yang Tuhan berikan, dan kami diberikan kesempatan untuk menerimanya. Sekarang kami mau mengungkapkan kerinduan kami kepadamu. Mohon Tuhan mendengarkan doa kami. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak menerima hidup kekal. Ampunilah saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa saya. Saya mau menerima Yesus yang memberi hidup kekal. Saya mau mengandalkan Yesus saja sebagai juru selamat dan tidak lagi mengandalkan kebaikan saya sendiri. Sekarang masuklah dalam hati saya dan menjadi Tuhan yang berkuasa dan atas seluruh hidup saya. Sebagai buktinya, saya mau bertobat, meninggalkan hidup lama saya,
dan mengikuti Yesus saja. Sesuai dengan janji-Mu, sekarang saya sudah mempunyai hidup kekal dan pasti masuk surga. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, sekali lagi, keputusan kita menerima hidup kekal adalah keputusan yang terpenting dan yang terbesar dalam hidup kita. Nah, saya ingin membaca janji Tuhan terkait dengan keputusan yang kita ambil.